aku Indah Sriwayuni. Aku biasanya dipanggil Indah sih. Indah, iya. Tapi teman-teman kuliah biasanya manggil Unyang karena itu panggilan itulah dari kayak apa ya? Dari daerah gitu loh. Kalau kakak panggilannya Unyang gitu. Uni lah. Kalau di Padang kan Uni, tapi spesifiknya di tempat aku itu dipanggilnya Unyang. Teman-teman deket juga manggilnya Unyang. Asal ya dari Padang. Umur sekarang udah 23 tahun. Terus apalagi hobi? Aku sih hobinya drakoran sih, K-pop. Aku dulu pernah berkuliah di Universitas Negeri Padang. Polidaktili itu sebenarnya orang-orang yang mempunyai jarinya lebih dari 5. Jadi misalnya bisa jari tangan, jari kaki gitu, lebih dari 5 itu aja sih. Katanya sih kelainan pas di dalam kandungan gitu. Jadi ini benar-benar pas lahir udah kayak gini aja. Kebanyakan kan juga nanya ini dari lahir apa enggak. Kalau dari kecil gitu, jadi lebih banyak tekanan gitu. Kalau kita kecil, kalau udah gede, biasa aja sih sebenarnya. Kalau kita udah ketemu orang-orang biasa, kayak orang-orang gede itu lebih kayak oh ya udah gitu. Kalau anak-anak kecil kan lebih kayak kalau ada yang berbeda gitu lebih lebih didiskriminasi gitu. Jadi kalau waktu kecil, ya kayak gitu teman-teman. Jadi kayak lebih sering ngebully gitu. Waktu di sekolah juga kayak gitu dibully, jarinya 6 gitu, dipanggil jari 6 gitu, padahal kan orang tua juga jadi itu kan jadi sedih gitu. Dia kayak orang tua aku padahal awalnya nggak masalah gitu, kayak udah biasa kan dari kecil juga kayak gini, jadi udah biasa-biasa aja. Tapi pas ketemu orang-orang baru gitu, jadi yang nggak biasa ketemu orang baru, terus dia langsung kayak teman-teman sekolah kan kebanyakan kalau kita dari SD lah ke SMP, jadi kan ketemu orang baru lagi gitu. Jadi dipanggil jari 6. Jadi kayak orang tua aku itu kayak kadang-kadang jadi kesel gitu. Anak aku udah sebagus itu loh, namanya aku kasih Indah gitu, kok dipanggilnya jari 6 gitu. Terus juga ada pernah itu yang paling memorable, temen aku manggil aku kan, kalau di itu ada 5 keajaiban dunia ya. Tapi aku dipanggilnya 6 keajaiban dunia. Jadi kayak itu yang paling nusuk sih sebenarnya. Kalau dipanggil jari 6 sih aku masih biasa-biasa aja, ya udahlah memang kayak gitu. Tapi kalau dipanggil 6 keajaiban dunia kayaknya gara-gara aku sensi juga sama dia, jadi tambah sakit hati aku. Waktu itu SMP sih. SMP ada aku sebenarnya cuma kenal wajah aja sama si abang-abang ini. Terus dia bilang kayak gini loh, kita papasan gitu. Terus dia bilang, Indah sini deh gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Aku ya udah, aku karena dipanggil abang-abang ya udah ya biasa aja, dia lebih tua, terus nurut-nurut aja waktu itu dipanggil. Dia bilang gini, dia cuma manggil aku, cuma mau bilang kayak gini aja, Indah kamu itu lumayan loh katanya, kamu cantik katanya, tapi sayang kamu jadinya 6. Hehe, dia ketawa cicilan terus pergi aja gitu. Ada satu lagi itu yang paling parah sih, paling parah sampai bikin aku nangis gitu. Pas kuliah, aku naik bus pulang kuliah gitu. Terus pas naik bus ketemu deh segerombolan anak-anak sekolah gitu, anak SMA. Pas anak SMA ini naik masih biasa-biasa aja, dia kan segerombolan rame gitu di Trans Padang sih sebenarnya. Di Trans Padang itu rame, kita sama-sama berdiri gitu. Aku pegangan kan sama yang pegangan, bukan yang pegang gini, jadi agak kelihatan kan jari akunya. Terus ada salah satu dari anak sekolah itu ngelihat ke aku. Awalnya dia biasa-biasa aja, terus dia ngelihat lama, tiba-tiba dia itu maksain busnya berhenti, itu drivernya berhenti busnya. Terus yang lain nanya kan, kalau Trans Padang harus berhentinya di halte gitu. Terus nanya kenapa? Dia ngeliat aku takut gitu. Dia sampai kayak gitu, aku ngerasa ini dia takut kenapa gitu ngeliat aku. Terus dia tambah ngeliat
arahnya ke jari aku gitu. Aku takut enggak deh gitu. Aku takut, terus orang-orang jadi sadar kan, jadi ngelihat ke aku. Jadi kayak akunya, ini dia takutnya gara-gara aku gitu. Padahal ada yang harusnya kalau aku logikakan aja, ada ibu-ibu hamil gitu sebelah aku. Seharusnya dia deh yang harus takut gitu. Ngelihat aku takut anaknya kayak gini gitu. Tapi anak sekolah ini yang takut, terus dia maksa turun, bilang takut. Jadinya aku kayak berasa kayak, oh, aku semengerikan itu sampai bikin dia takut gitu. Jadinya kayak ya sampai nangis deh gitu. Awalnya gara-gara dilabeli, aku agak berasa berbeda gitu kan. Jadi kayak, oh iya ini kenapa gitu, masih mempertanyakan lah gitu kan, merasa ini memang bener salah gitu, aku nggak normal gitu. Terus tapi setelah berjalannya waktu, aku ngerasa ini kayak, oh walaupun aku kayak gini, dari orang-orang yang melabeli aku itu, aku bisa membuktikan kalau aku bisa lebih dari apa yang mereka mereka konsepkan untuk aku gitu. Kayak misalnya mereka bilang pas dulu waktu aku sekolah deh, mereka ada beberapa bahkan orang terdekat gitu loh bilang, ntar susah dapat kerja loh katanya, ntar pokoknya kamu sampai-sampai dibilang ntar susah dapat suami gitu dia bilangnya. Tapi pas sekarang aku ngerasa orang-orang yang bilang kayak gitu kayak udah, ini aku dapat kerja loh, bahkan lebih baik dari apa yang mereka bayangkan dulu pas aku sekolah gitu. Kalau cita-cita anak sekolah mah itu simple ya, mau jadi dokter, mau jadi polisi gitu. Dia bilang kayak gitu-gitulah. Jadi agak susah gitu katanya, bilang kalau kamu nggak mau motong gitu. Aku dipaksa itu loh, bukan dipaksa juga sih, kayak nggak mau motong gitu, kayak lebih baik kamu motong gitu. Kalau orang-orang sekitar di situ tuh kayak gitu. Jadi tapi keluarga aku kayak lebih support aku deh, kayaknya kamu kayak gini katanya, berarti Tuhan punya cara lain buat kamu gitu, berarti bukan itu. Dan juga orang tua aku bilang ini, nganggapnya ini rezeki jadi lebihnya aku gitu. Jadi aku secara nggak langsung juga ngerasa ini kelebihan aku, bukan kekurangan aku jadinya gitu. Terus pas setelah dapat pekerjaan ini pun aku jadi ngerasa, oh bener ternyata ini bukan penentu aku mau jadi apa, mau jadi siapa gitu, mau bagaimana nantinya, bukan ini penentunya gitu. Bahkan sampai aku masuk tourism ambassador pun ada yang bilang kayak gitu, aku kira kamu itu katanya motong jari kamu sampai bisa jadi tourism ambassador katanya, kayak gitu. Jadi aku kayak lo lihat kan, ini bukan itu penentu aku bisa jadi siapa, bisa jadi apa gitu. Penentu aku sebenarnya ya diri aku gitu, aku mau apa enggak gitu aja gitu. Dulu aku pernah jadi tourism ambassador ini cuma kabupaten sih sebenarnya, tapi lumayan lah. Di Padang Pariaman itu dipanggilnya Ciuniang. Ciuniang itu masuk 5 besar, terus juga favorit. Jadi ya masuknya di situ kayak awalnya itu ikut-ikut temen sih, ikut-ikut temen juga mau ikut gitu, ditawarin gitu kan, kamu coba aja gitu kan, ikut ini. Terus aku ngerasa awalnya kayak, oh kayaknya aku bukan di sini deh tempatnya gitu, kayak ngerasa kayak gitulah, kayak aku udah dikonsepin gitu kan sama orang-orang gitu, kayaknya aku bukan di sinilah gitu ngerasanya. Tapi pas aku coba, oh ya ini bisa membuktikan kata-kata orang yang di sini salah gitu, kata-kata orang yang di luar salah. Aku bukan siapa yang mereka konsepkan. Sempat. Aku dulu waktu awal-awal mau kuliah kan tetap ya cita-cita anak sekolah simple, mau jadi polisi gitu. Polisi ya udah kan, nggak bisa kayak gini. Aku udah bilang ke orang tua juga gitu kan. Ya udahlah, aku maunya kayak gini gitu, aku mau potong. Kalau kayak gini aku tetap nggak bisa dong gitu, cita-cita aku masih terhambat. Aku ngerasa menghambat cita-cita aku dulunya, menghalang cita-cita aku, pernah gitu ngerasanya. Terus tapi ya alhamdulillah ya dapat orang tua yang bisa lah
mensupport anaknya. Dia bilang kayak gini, orang tua aku, dari lahir kamu udah dilahirkan seperti ini, udah berarti Allah udah meluruskan kayak gini loh katanya. Kamu berarti bukan di sini tempatnya, berarti ada yang lebih baik, rencana Allah yang lebih baik daripada ini. Ternyata iya juga kan. Aku sampai nangis loh, kayak dulunya aku ngerasa itu bukan support, malahan aku merasa kenapa orang tua aku nggak support aku gitu, cita-cita anaknya. Malahan aku ngerasa kayak gitu, ngerasa down, sampai nangis, sampai mikirnya aku mau kemana gitu. Pas pada akhirnya sekarang aku baru sadar, beberapa orang aku temui ada yang kayak gini juga gitu. Jadi kayak dulu teman sekolah juga ada, tapi dia kecil gitu loh. Beberapa orang yang memang bener dia potong dari kecil gitu, akunya yang mempertahankan. Aku dari dulu makanya ambil bahasa Inggris, suka bahasa Inggris. Sastra Inggris, suka bahasa Inggris dari kecil. Juga pernah dulu, pernah sih juara storytelling. Terus dulu, ini kok berasa membanggakan diri aku. Dulu aku percaya nggak percaya, aku dulu juara MTQ. Kayak gini-gini pindah ke K-pop aja, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Dulu juga pernah ikut dance-dancean, mungkin karena itu jadi relate ke K-pop kan. Tapi aku suka jalan-jalan, aku suka pantai, pulau, anak pantai. Beauty itu cantik hatinya, cantik otaknya. Pokoknya orang yang baik, orang yang pintar, cantik menurut aku. Bukan dari appearance. Halo, aku Indah dan aku Polydactyly. Aku adalah aku. Disembunyi-sembunyiin, kalau dia masih bisa disembunyiin kayak gini, jadi dia tutup-tutupin gitu. Aku berusaha nge-expose diri aku, jadi aku nggak perlu malu lagi ketemu orang baru gitu kan. Biasanya kayak gitu, ketemu orang baru yang itu agak susah. Ketemu orang baru gitu kan, kita kan harus, mereka kan ya mereka normal gitu kan. Jadi kalau ketemu orang baru, kita yang berbeda, agak ngerasa mereka pendapatnya ngelihat kita gini gimana gitu, kita yang kayak gini gimana gitu, mereka bakalan itu enggak gitu. Jadi insecure dulu gitu, jadi rendah diri dulu gitu, jadi mengekspektasikan sesuatu dulu gitu. Padahal enggak gitu. Pas ketemu juga mereka bodo amat gitu, kalau lo gini ya udah gitu. Bukan teman, bukan dari bentukannya, bukan gimana-gimananya, nggak sih? Kita temenan sama orang ya udah, kalau cocok ya udah temenan gitu. Mereka yang kayak aku itu, ada beberapa ketemu orang gitu, dia kayak nutup-nutupin. Ada yang temen aku sampai pakai sarung tangan, dia di kelingkingnya ini pakai sarung tangan terus. Awalnya aku nggak tahu, terus pas dia tahu aku kayak gini, dia kayak, aku juga kayak gini loh gitu. Aku juga kayak gini gitu. Terus ada juga temen aku, jadi dia bilang aku juga dulu kayak gini tapi udah aku potong gitu. Terus aku kayak, oh ternyata banyak orang, bukan aku sendiri gitu. Bukan sendiri aja, berarti aku termasuk yang udah berani gitu nggak motong gitu. Aku berani mengakui diri sendiri gitu, aku kayak gini. Alhamdulillah.